وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا يتكلمون إلا من أذن له وقل جاء الحق وزهق الباطل لا يتكلمون إلا من أذن له وقل جاء الحق وزهق الباطل لا يتكلمون إلا من أذن له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat memulai kembali pengajian bulanan. Semenjak Ramadan kita pray, sekarang ini kita mulai lagi. Mungkin banyak yang belum tahu, tidak ingat, atau repot cari wedhus sekarang ini, sehingga pada tidak ngaji. Dan alhamdulillah saya sudah bisa mengajar kembali setelah banyak sekali tumpukan-tumpukan pekerjaan, baik pekerjaan yang asli maupun pekerjaan tambahan, tapi semua melelahkan. Juga ada tambahan, saya sekarang mengajar di Universitas Indonesia untuk pasca sarjana S2 dan S3 untuk mata kuliah Islam Internasional pada hari Rabu sore. Tambahan lagi mengajar di IAIN Surabaya, karena saya ini dikasih hadiah doktor. Jadi dokter ini dokter wewean saya ini. Lalu didendo harus mengajar di sana sejarah kebudayaan Islam di S2 dan S3 juga. Pada hari Jumat pagi dan Senin pagi. Ketambahan lagi sekarang 1 bulan 1 kali di Universitas Gadjah Mada untuk depth psychology, jadi ilmu jiwa dalam. Jadi jiwa itu sudah dalam, ini dalamnya lagi. Di bahasa Jawanya itu ilmu jiwa nyelempit lah gitu. Di Fakultas Psikologi untuk memberikan bandingan antara ilmu jiwa umum yang biasa dimotori oleh Sigmund Freud, baik yang Freudian maupun New Freudian. Ini tidak ngerti tidak apa-apa.
dengan teori-teori tasawuf dan mujahadah cara Islam. Baik yang teori Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, Junaid al-Baghdadi, semuanya itu juga mempunyai teori-teori yang tidak kalah hebat dengan Sigmund Freud itu. Nah, ini mulai dibandingkan supaya jangan dibilang ilmu itu cuma dari Eropa, tapi sebenarnya Imam Ghazali jauh lebih rinci dan jauh lebih dalam daripada ilmu jiwa yang dari Eropa dan Amerika. Itu 1 bulan 1 kali di Jogja. Kemarin ketambahan lagi di ITB, tapi tidak mengajar luas, hanya diskusi saja dengan dosen-dosen dan anak-anak S3 tentang masalah ekstremisme dan moderasi Islam. Nah, anehnya diskusi itu tidak pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Inggris. Nah, saya ini kan wong Jawa, itu wong Inggris. Kenapa begitu? Katanya banyak dosen yang foreigners. Ngerti ibu-ibu foreigners? Nggak ngerti. Orang asing, foreigners, jadi dosen-dosen yang mereka berbahasa Inggris. Mereka juga ingin dengar apakah ada konsep-konsep Islam tentang itu. Ya, bisa-bisanya saya omongkan sesuai dengan yang saya bisa. Alhamdulillah Inggris jengker ayam ini juga bisa dimengerti orang. Inggris ele-elean. 35 menit saya memberikan ulasan, kemudian yang 1 jam untuk dipakai diskusi. Sibuk sekali itu, belum PBNU yang mau dibom ini itu, berita-beritanya macam-macam. Ada Amrozi yang ngancam Pak Hasim mau dibunuh lah gitu. Ya, di samping keadaan negara yang semakin repot sekarang ini. Saya tidak yakin bahwa ada seorang yang bisa memperbaiki Indonesia tanpa pertolongan yang maha kuasa. Karena sudah banyaknya kerusakan-kerusakan yang Masya Allah. Jadi saya mohon maaf kalau terpaksa waktu itu dibagi begitu rupa. Saya kemarin telepon sama ibunya, kan sekarang sedang wukuf. Saya minta nanti kalau ada sempat, saya bilang teleponlah ke Al-Hikam supaya bisa didengarkan oleh jamaah ini. Ya mudah-mudahan dia tidak lupa, karena ini jam 8 ini kan di sana jam 4. Enggak tahu sudah bangun apa enggak karu apa belum. Karena kan begitu masuk Arafah kan kecapean mereka. Tidurnya bukan main gitu. Kalau bisa tidur. Jadi saya juga mohon doa, mudah-mudahan semua itu bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Semua yang ada pada diri kita belum dinilai Allah ketika belum menjadi amal. Ini ingat-ingat ibu-ibu, bapak-bapak. Kita diberi uang, kita diberi kesehatan, kita diberi akal, kita diberi pangkat, kita diberi anak, istri, apa saja, ilmu. Ini ketika itu semuanya baru merupakan rahmat. Ini belum ada bijinya, belum ada nilainya. Tapi kalau sudah diubah menjadi amal, baru ada catatannya. Jadi kita dapat duit 1 juta, ya sudah, kamu pakai makan habis. Mana yang dibawa mati? Dari 1 juta itu yang dijadikan amal mana? Nah, amal itu kan banyak, tidak hanya weweh kan. Nyekolahkan anak juga amal.
Asal amaliyah itu sesuai dengan syariat, itu amal. Nah, ketika ini diamalkan baru ada bijinya di situ. Nah, ketika rahmat itu berupa rahmat, itu masih beban. Masih beban. Ilmu juga begitu. Ilmu itu kalau dingerti ini dia saja, tidak dipraktekkan, tidak diajarkan, ya akhirnya jadi beban, dia bisa lupa kan dia. Tapi kalau sudah dipakai mengajar, dipakai juga praktek, nah baru kemudian menjadi amal. Ini yang dibawa terus sampai akhirat. Yang tidak jadi ini, ya berhenti di dunia. Kalaupun pangkat, ya berhenti waktu pensiun. Kalau pensiun itu lalu kuru stres itu. Kalaupun harta juga jadi ahli waris, dia tidak akan bisa sampai ke alam kubur. Maka marilah kita berjuang agar semua rahmat yang kita terima kita ubah menjadi amal. Sebisa-bisanya. Kesehatan kita, lesan kita, omongan kita, tingkah laku kita, itu bisa digerakkan menjadi amal, menjadi sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang. Baru kemudian dia jadi rapot kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu harta kepingin kamu tinggal, ya pegangi aja terus. Kalau ingin ikut kamu hartamu, lepaskan dia. Jadi dunia itu nek digandoli terus malah kecer. Tapi nek diculno malah melok. Yang dimaksud diculno itu artinya dilepaskan menjadi amal. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, saya akan memulai pengajian ini. Tadi kan mukadimah aja. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Rabbun itu artinya penguasa. Di dalam Rabbun ini ada beberapa unsur. Unsur yang pertama pencipta. Jadi Allah yang mencipta. Unsur yang kedua sebagai pemelihara dan pemproses. Jadi misalnya biji jagung menjadi pohon jagung. Ini yang memproses. Mulai dari pecahan planet-planet kemudian menjadi bumi. Annas samawati wal arda kanata ratqa fataknahuma wa ja'ala min kulli syai'in hayy. Benarnya bumi dan langit ini asalnya satu, kemudian pecah, deyer. Kepingan cilik-cilik kan sudah dadi bumi, dadi bulan, dadi srengenge. Mindano gede ini. Nah, itu diproses, akhirnya dingin. Akhirnya ada air di situ, kemudian ada binatang di situ, ada rumput kehidupan di situ, baru ada manusia di situ. Ini memelihara dan memproses. Kemudian Rabbun artinya juga menghentikan dan menghancurkan. Jadi mudammir, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara. Satu ketika dunia ini akan dihentikan oleh Allah, diganti yang baru. Menghentikan itu hak Allah. Baik makhluk bernyawa maupun yang tidak. Kalau lamuk itu paling berapa bulan sudah dihentikan oleh Allah, mati dia, laron. Nah kalau orang ya 60 tahun baru dihentikan. Mungkin bapak-bapak dulu yang dihentikan Allah, saya yang belakang. Atau bapak-bapak lebih dulu, saya lebih belakang lagi. Mungkin saja semua hentikan. Mudammir, menghancurkan. Bumi juga akan berhenti, matahari juga akan berhenti. Itu Rabbun. Nah,
Di tengah-tengah Allah yang mempunyai sifat pencipta, Khalik, kemudian memproses, lalu memelihara, kemudian menghentikan dan menghancurkan. Ini Allah membuat aturan, namanya sunnatullah, hukum Allah. Hukum Allah pada sunnatullah ini biasa disebut, kalau ilmu umum disebut hukum alam. Seperti air mengalir ke bawah, itu hukum alam. Kecuali air mancur, itu karena dikeataskan, toh akhirnya akan ke bawah. Seperti hukum alam untuk tumbuh-tumbuhan. Dia dari biji tumbuh menjadi batang. Batang ada daun, ada bunga. Daun memasak, bunga menjadi buah. Buah dimakan oleh kita. Lalu daun itu kering. Setelah daun kering dia jatuh kan. Nah, jatuh di sekitar pohon, ini akan menjadi pupuk untuk kehidupan pohon itu. Jadi begitu terus berputar. Nah, ini aturan, begitu itu aturan. Seperti kita makan ayam, akhirnya kita ke belakang dimakan ayam. Nah, itu ayamnya yang kita makan, munyer saja begitu. Air kita minum, kita juga keluarkan air itu lagi, diproses oleh tanah sehingga jernih kembali, masuk sumur, diminum lagi, sebagian mengalir ke laut. Begitu itu adalah tatanan, namanya sunnatullah. Sunnatullah ini adalah hukum alam yang sudah diciptakan Allah terlebih dahulu, dan kita masuk sudah berada pada hukum itu. Nggak iso ngowahi gini. Ya mau ya itu, tidak mau ya itu. Baru bisa berubah kalau Allah yang mengubah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran disebutkan tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah hukum Allah. Dan hukum Allah, hukum alam ini, hukum al-alamin ini tidak akan berubah dan tidak akan ada yang bisa mengubah kecuali zat yang menciptakan sunnatullah itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wa ma innallaha fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang dikehendaki. Satu ketika sunnatullah ini ada aturan. Kalau bahasa sekarang itu reguler. Ngerti nggih Ibu-ibu? Wah repot nih. Reguler niku kebiasaan. Biasanya pancen ngoten. Tapi ada Allah menciptakan yang ndak biasa, gak biasa nih, gitu loh. Tapi bukan kita yang bikin. Misalnya pohon kelapa itu biasanya bercabang apa tidak? Ndak. Ibu-ibu bisa ndak menanam pohon kelapa dengan harapan nanti bercabang 5? Tapi ada ndak pohon kelapa yang bercabang? Ada, tapi tidak bisa kita adakan. Dia ada, tidak mungkin kita yang mengadakan. Pohon pisang itu tidak mungkin buahnya lebih satu. Sunnatullah regulernya. Tapi ono sing ontong iku, tapi ora karepe sing nandur. Kepinteran lah sing nandur. Oh, kula nandur anu apa? Niat ingsun nandur gedang cek ontonge itu iku wong stres ngomong. Jadi ya itu namanya i'jaz. I'jaz adalah kelainan dari sunnatullah karena kehendak Allah, bukan karena kehendak kita. Untuk membuktikan bahwa Allah tidak dibatasi oleh sunnatullah itu. Sekalipun sunnatullah yang membuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
apa? Sunatullah ini bergerak untuk apa? Untuk al-alamin, bukan al-alamin, bukan al-alam saja atau Rabbul Muslimin. Tuhan itu Rabbul Alamin, tidak hanya Rabbul Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan semua alam, tidak hanya Tuhan orang. Nah, oleh karenanya tadi al-alamin itu apa saja? Dibagi dua, ada alam nyata, ada alam gaib. Alam nyata ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Wong bumi saja yang kita tempati ini, ibu-ibu belum kemput kok ndelok. Paling adoh sumber mancing dolan. Ngalor dok bedali. Ya, no. Kebun raya sing jenenge New York barang wis karo Jawane. Jenengan padahal lagi sak gegem bumi ini. Terung bulan. Bulan niku ada the side of the moon. Dari bulan itu ada dua sisi. Sisi yang kelihatan seperti kita indah, itu satu sisi. Tapi sisi belakang yang gelap itu tidak pernah kita lihat. Karena dia melakukan ini, mau kene bumi, melakukan bulan itu gini loh. Tapi epek-epek sing kene terus sing madhep. Sininya itu the dark side of the moon. Ini apa? Gelap. Ada apanya di sini? Kita tidak tahu. Nah, orang yang datang ke bulan tidak mungkin masuk sini gak apa-apa ndek. Lola ngono. Mesti harus masuk sebelah sini. Iki lagi bulan yang dekat, lah yang Venus, yang Saturnus, lah yang srengenge. Ono sing takon, "Pak, kok ndak membuat kapal terbang ke srengenge, Pak?" Yo gak kuat Mas panas sih. Lho Pak, budale bengi, Pak. Lho prasane nek bengi ku srengenge ini adem ngono gobloke lho. Iku kedadian niku. Wong Madura iku aneh. Saya mengantarkan Pak selingan aja, dongeng-dongeng. Idul Adha ini enak-enakan aja. Saya ngantarkan Pak Sofyan Sauri, itu ketua LIPI, pidato di Bangkalan, di Universitas Bangkalan tentang ulang-alik pesawat. Saya terangkan ada yang usul, kok tidak membuat ke matahari. Kata Pak Sofyan, ya tidak mungkin Pak, panasnya itu. Loh Pak, berangkatnya malam Pak. Tapi pulangnya jangan sampai kesubuhan. Aduh, jadi iki wong bodoh gak leren-leren ya iki. Kemarin itu kan ada MK, ya benar. Ada Mahkamah Konstitusi. Itu ada orang Sampang jadi saksi. Dia ketua KPPS. Ditanya sama hakimnya, "Pak, sampean tahu ada pelanggaran kok diem saja? Sampean kok masa bodoh?" Jawabnya begini, "Loh Pak, saya tidak bodoh Pak. Saya sekolah Pak, tapi kelas 4. Tapi dia bilang masa bodoh itu muring-muring deh, umur diarani bodoh. Memang bodoh tenan kan berarti. Lah di mahkamah itu kan tidak boleh sandalan kan, orang masuk tidak boleh sandalan. Begitu sandalan dia masuk, dikasih tahu sama satpam, "Pak, tidak boleh sandalan Pak." Akhirnya dicangking, Bu, terus langsung masuk lama. Berarti kan tidak. Ruwet di situ ruwet. Masya Allah ya ruwet. Ini mau ada coblosan di Madura ya apa ruwet? Ya Allah, Madura. Nah ini Rabbul Alamin itu tadi begitu. Nah, padahal itu yang namanya matahari dengan anak cucunya ini sudah besar. Tapi kalau dibandingkan dengan bintang-bintang di Bima Sakti itu hanya debu saja. Nah, Bima Sakti yang tidak karu-karuan itu dibanding di galaksi itu cuma debu saja. Padahal galaksi itu berapa miliar jumlah. Berarti kita kan tidak mungkin menjangkau itu. Ini yang kelihatan, yang makro. Lah, yang mikro seperti bakteri-bakteri yang tidak bisa kita lihat tanpa pakai
mikroskop. Itu semua berjalan di atas sunnatullah. Sampai ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan setiap daun yang jatuh dan daun kering yang kemudian diproses menjadi pupuk oleh tanah, semua ada catatannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikalau kana bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan dipakai tinta untuk menulis semua ilmu itu, lautan akan habis sekalipun didatangkan satu lautan lagi. Ya masuk akal. Wong bumi itu sekecil itu. Lautan kan 70% dari bumi. Kalau harus mencatat semua ilmu yang sekian tadi, mana cukup lautannya sebagai tinta. Padahal setiap benda mengandung ilmu di situ. Setiap benda. Nah, ini mungkin ada bapak doktoran di sini. Ilmu itu kalau masih rendah itu lebar. Tapi kalau tinggi itu tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Jadi ilmu pertanian. Tapi tambah dua pertanian keras atau pertanian lunak, mungkin jurusan singkong toh. Nanti singkong nanti dibagi lagi jurusan singkong grenduwo apa sih mau. Karena semakin itu diteliti, semakin terdapat ilmu yang tak terbatas. Nah, oleh karenanya maka dokter kalau baru lulus dokter umum, nek kepengin luwih pinter harus spesialis. Gak cukup kuwabeh spesialis. Sampean dokter spesialis di bidang apa? Di bidang segala hal, gak mungkin. Itu gak spesialis, itu ngawur. Mungkin dokter paru-paru saja, mungkin jantung saja, mungkin mata saja. Lu mata nek diterus mungkin hidup saja, mungkin ketek tok. Semakin tinggi dia akan semakin dalam. Jadi ketinggian ilmu Allah berbanding setara dengan kedalaman ilmu Allah Subhanahu. Itu yang barang mati. Yang barang hidup ada hewan, ada manusia. Hewan itu umamun ka'amsalikum, kata Al-Quran. Hewan itu umat seperti kau juga umat. Perlu rumah, perlu gotong royong, perlu kawin, perlu komunitas. Cuma akalnya tidak dipasang. Tapi itu keperluannya. Jadi lebah, siapa yang jadi raja, siapa yang cari makan, itu semua komunitas-komunitas. Dan hukum Allah berada di situ, bagian dari sunnatullah tadi. Nah, binatang itu diatur oleh Allah. Kalau ada kodok, ning kono mesti ana banyu. Gak mungkin ana kodok ndek ngene gurun pasir. Nek gak kodok kesasar kau. Jadi Allah menciptakan kata, maka di situ ada persiapan untuk hidupnya kata. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun nyawa yang melata di bumi ini tanpa Allah menyiapkan di lingkungannya rezeki untuk dia. Jadi kalau ada macan, ya mesti ono kidani. Nek macan-macan tok ya mendek kebun binatang, malah kita setor daging. Tapi ketika macan itu lepas, maka kiri kanan mesti anak kijangnya, anak ini yang memang untuk dimakan macan. Itu hitungan sunnatullah. Nah, sekarang untuk manusia pun juga ada sunnatullah yang berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk orang Islam. Sopo-sopo sing sinau bakal pinter, itu sunnatullah, baik dia dilakukan oleh orang Islam maupun tidak Islam. Nah, di sini bedanya Rabbul Alamin dengan Rabbul Muslimin. Sing sopo-sopo wong sinau sekolah bakal pinter. Sopo iku? Sopo wae? Islam, Kristen, Buddha, padha ae.
Islam sekolah pinter, Islam gak sekolah pancet dolak lolo. Sama. Nah, di dalam sunnatullah itu ada namanya istibak. Istibakul khair, fastabiqul khairat. Hendaknya kamu berlomba, tidak hanya pasif tetapi berlomba. Maka sunnatullah di dalam alam ini bersifat kompetitif, tidak bersifat prerogatif. Kita panggil mana? Artinya sampean kepingin oleh rezeki, yo budal ning pasar bareng-bareng, kadang-kadang bersaing dengan yang lain. Karena itu harus kompetisi. Ora iso prerogasi mbok enteni terus mesti dikirim, ora iso ngono. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabila. Tapi apakah ada orang yang dikirim rezekinya oleh Allah? Ada, tapi tidak termasuk yang reguler itu tadi, termasuk yang irreguler. Mereka yang sepenuhnya semua pikiran, semua badannya, semua hatinya untuk Allah dan perjuangan, dia tidak usah cari uang, Allah akan mengirim rezeki kepada dia. Tapi nek tenan lho, nek gak tenan ya melarat tenan. Orang setiap hari dipakai untuk ngimami, dipakai untuk berjuang. Dia tidak minta apa-apa. Orang yang begini, ono wae wong sing teko nggawa nangka. Tapi nek wong nganggur iku aja arep-arep teko nggawa nangka. Nek disawat betone nangka iya. Nah, di sini ada irregulasi dan ada regulasi. Sekarang orang yang zalim dia akan kena hukuman Allah. Itu tidak peduli. Dia Buddha, dia tidak beragama, dia percaya kepada Allah atau tidak percaya, tidak peduli. Dia percaya ada Allah atau tidak, hukum itu tetap jalan dan dia tetap terkena hukum itu. Jadi sakjane wong gak percaya nang pangeran itu percuma. Ya tetap kena hukum Allah ini. Fir'aun orangnya tidak beragama, zalim, kena. Ada Louis ke-14, itu orang Kristen zalim, kena hukuman Allah. Ada orang Kristen pembela kebenaran juga dapat, bukan tidak dapat. Tetapi khusus untuk yang tidak Islam, dapatnya di dunia, tidak mendapat di akhir. Tapi di dunia dapat loh. Orang-orang Kristen seperti Martin Luther, saya baru dari sana. Dia berjuang kemerdekaan, dia berjuang perbudakan. Bagaimana? Wah, itu betul-betul dikagumi oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena dia berjuang. Tidak terkecuali juga yang beragama. Jadi sunnatullah ini yang berlaku oleh manusia, imma syakiron wa imma kafuro, tidak dibatasi oleh agama dan keyakinan, dan tidak dibatasi orang percaya itu atau tidak percaya. Jadi ngeten iki perlu kersane sampeyan mboten iri tok isine. Kula niki sepundi Pak, wis tahlilan kok sik pantet melarat. Yang pancen tahlilan ora jurusan rezeki, iku jurusan ketenangan hati. Nah, hati ini tenang, golek rezeki penak ngono tok. Ora kok itu berarti rezeki orang ngono. Rezeki ada ketentuannya sendiri di dalam kasbul ma'as, di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alam-alam yang kelihatan. Belum alam-alam yang tidak kelihatan, itu juga berjalan di atas sunnatullah. Di situ ada setan, di situ ada jin, di situ ada malaikat, di situ ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam barzakh, segala macam. Itu semua alam, totalnya alamin di alam gaib ini juga berjalan di atas sunnatullah. Misalnya, kalau setan itu tidak bisa baik, bisanya cuma jelek. Kalau malaikat tidak bisa jelek, bisanya cuma baik. Kalau setan sekali lahir gak mati-mati, itu sunnatullah, aturannya ngono. Dan setan itu begitu lahir langsung pinter. Jadi gak ono setan kursus ya, gak ono.
Jadi langsung dia pinter lah. Kalau kita kan tidak, cilik lahir mangannya gak iso, lungguh gak iso, baru iso lungguh, baru iso ngatik, baru iso melayu, baru melakukan laki ngono. Kadang-kadang wis umur 40 lho sik goblok. Padahal sisane karek 20 tahun. Nah iki terus kapan pinter kan? Lah setan itu tidak begitu lahir, dia sudah pandai seperti setan yang senior. Dan makhluk terpandai itu setan. Di alamin ini masuk makhluk yang terpandai itu setan. Oleh karena jangan melawan setan dengan kepandaian kamu, tapi lawanlah setan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau nek ngadepi setan ngedukno titelmu, oh dintekno karo setan ta, Pak. Setan itu lahir wis titele wis akeh, Pak. Sembarang kali bisa. Dia bisa masuk kita, kita tidak bisa masuk dia. Dia bisa ngelihat kita, kita tidak bisa ngelihat dia. Dia bisa memasuk kepada pikiran kita, kita tidak bisa masuk dia. Maka satu-satunya jalan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malaikat dengan aturannya sendiri, alam barzakh dengan aturannya sendiri. Maka yang dimaksud Rabbul Alamin adalah Tuhan semua alam. Nah, semua alam ini ada sunnatullahnya masing-masing sektor-sektor itu tadi. Nah, dari manusia, dari sekian alamin, kita ngambil yang manusia aja. Nah, kita ngambil yang manusia. Nah, manusia ada dua. Dia harus mengerti sunnatullah, lalu Allah mengirimkan satu lagi namanya dinullah, agama. Agama itu pekerjaannya pertama memberitahu kepada kita bahwa sunnatullah itu ada. Dikandani agama kayak sing kula waos wau, tilka sunnatullah wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Nomor loro, agama memberitahu kita tidak bisa melawan sunnatullah. Yang ketiga, agama memberitahu bahwa kalau kamu mengikuti sunnatullah hendaknya karena aturan dan perintah Allah. Nah, kalau sudah begitu, yang keempat, bagaimana cara membawa sikapmu di dalam sunnatullah ini dituntun oleh agama supaya sunnatullah tidak hanya berlaku di dunia, tapi menjadi amal di alam barzakh dan alam akhirat. Nah, di sini privilege, bukan kompetitif. Kalau di situ itu adalah hak orang Muslim untuk masuk surga. Orang yang tidak muslim tidak bisa masuk surga. Tapi orang yang tidak muslim dia bisa survive, dia bisa unggul di dunia di atas orang Islam. Tetapi mereka tidak bisa masuk surga. Nah, oleh karenanya maka kita di dalam mensikapi kita ini orang Islam. Kadang-kadang kita soleh, kadang-kadang kita tidak soleh. Sekalipun Islam. Ada yang soleh seperti para ustadz, para solihin. Tapi Islam sing beling ya Masya Allah. Sing nyopet, sing anu para. Kono Islam kok nyopet. Nggih, Islam niku agama kula Kiai. Lah nyopet niku penggawean kula. Ngono itu banyak. Orang Kristen itu ada yang soleh, tapi juga ada yang nakal. Nah, nakalnya orang Kristen akan kena akibat orang yang nakal. Orang yang Islam nakal sama, dia juga akan kena akibat kenakalannya di dunia, sama. Oleh karenanya itu anak kecil. Nah, oleh karenanya kebaikan orang-orang Kristen yang baik juga dia mengenyam. Kebaikan orang Islam juga kita mengenyam. Cuma khusus untuk akhirat hanya diperlakukan untuk orang Islam. Saya punya teman orang Kristen Katolik namanya Bu Mailani.
ketemu saya di Jakarta. Saya tidak tahu kalau beliau itu orang Katolik. Bu, saya perlu tanah, Bu, untuk bikin pondok pesantren di Depok. Oh, ketepatan Pak Sim, saya punya tanah 1,5 hektar. Beli aja. Untuk apa? Untuk pesantren. Kalau untuk pesantren saya beri harga separuh harga, Pak. Coba. Kok ono wong Katolik ngono? Biasanya kan Katolik iku njupuki tanah wong Islam tinggal gereja kan ngono. Iki tanah dhewe didol murah-murah. Ketika itu 1 meter 450 diberikan saya hanya 225, nyicil sak karepe, nek duwe dhuwit, nek gak duwe dhuwit ya enteni ngantek duwe dhuwit. Coba. Gimana itu? Akhirnya lunas Bu sekarang. 1,5 hektar. Lah wong Islami kerenge setengah mati dijalui sokongan gak gelem, rewel ngono ki wetenge niku pengkuh ngene ngono. Blegadus lah wong Islam ki wetenge. Nah, sekarang kita melihat ini bagaimana duduk masalahnya. Duduk masalahnya bagaimana? Ini ada orang Katolik, dia baik. Nah, dia akan mengenyam kebaikannya di dunia itu, tapi tiket ke surganya tidak dikasihkan oleh Allah. Nah, kalau ada orang Islam kemudian blegadus, dia tetap punya tiket. Tapi kapan tiket itu dipakai? Menunggu ki diubek-ubek karo malaikat ning neraka dhisik, ngantek elek nyunyut sesuai dengan tingkat dosanya. Oleh karenanya, untuk kehidupan di dunia kita tidak usah terlalu ekstrim. Tidak usah terlalu ekstrim. Kalau ada orang lain agama baik, akuilah dia baik. Pergauli dia secara baik. Pelan-pelan dengan kebaikan kita diajak supaya kebaikan dia sampai di akhirat. Kalau memang mau masuk syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak usah dicaci maki. Lau kunta fazzan ghalizal qalb fanfadzu min hauli. Kalau engkau keras dan kasar kepada mereka, mereka semakin jauh dari hidayah Allah. Inilah yang kadang-kadang membedakan ya antara kita, gampangnya orang-orang NU, dengan teman-teman yang keras-keras itu seperti FPI kuning dinding kau pentung golek wong Kristen nanti dipentungi, golek gereja ati opo ngono ae. Padahal dengan gereja dibakar, mungkinkah orang Kristen masuk Islam? Tanda tanya. Dengan wong Kristen, wong kafir kamu labrak seperti itu, seberapa persen kemungkinannya dia masuk Islam? Kalaupun dia takut, tidak masuk, dia lari. Tidak mungkin kan ke sini. Andaikan dia takut, ketakutan karena power Islam ini, dia juga akan pergi, dia tidak akan datang. Maka di dalam Islam, perang itu hanya boleh dilakukan kalau kita diserang. Dan itu pun harus mendapat izin dari Allah, memenuhi persyaratan perang, baru seorang imam negara itu menyatakan ini darurat perang. Jadi gak iso perang itu diumumno dhewe-dhewe karepe dhewe perang ngono gak iso. Lah malah kaya wong daya. Jadi tidak bisa. Jadi yang mengumumkan perang itu harus imam, karena dia harus bertanggung jawab. Perang itu mengubah hukum yang tidak boleh menjadi boleh. Gitu? Sing asale mateni wong kan gak oleh. Perang mateni wong malah oleh. Waktu keadaan biasa orang menahan orang tidak boleh. Pada waktu perang dia menjadi boleh. Artinya perang telah mengubah hukum yang normal menjadi hukum yang darurat. Siapa yang berhak mengumumkan itu hanya al-imamul a'zam. Di sebuah negara, seorang penguasa yang memang diberi mandat oleh rakyatnya ini. Kalau di Indonesia yang bisa mengumumkan perang itu kepala negara, bukan kepala RT, bukan kepala suku. Nah, ini oleh karenanya, kalau kita tahu posisi sunnatullah seperti itu, sekarang posisi dinullah kita seperti apa?
Dinullah itu artinya agama Allah. Kalau sunnatullah itu hukum Allah yang bergerak dan meliputi al-alamin, tidak hanya al-muslimin. Dinullah tadi saya sebutkan sebagai pengakuan terhadap sunnatullah, bagaimana cara menggunakan sunnatullah, lalu bagaimana cara menggunakan rahmat menjadi amal, sehingga sunnatullah itu akan berguna menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di sini fungsinya dinullah. Oleh karenanya agama Allah tidak akan bertentangan dengan sunnatullah, tidak akan. Misalnya begini, Allah menciptakan ada laki sama perempuan saling membutuhkan. Ini ada agama atau tidak ada agama, laki perempuan mesti saling membutuhkan. Kalau kemudian Allah mengirimkan agama namanya Islam, tentu akan bicara sama, kamu saling membutuhkan. Tapi ketika ketemu, lakukanlah itu dengan akad nikah. Jadi tidak mungkin agama itu bertentangan dengan sunnatullah. Karena sama-sama yang membuat satu tangan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak kaya wong Katolik ngono, apa dadi pastor gak oleh rabi, ya nayeng gak oleh rabi. Ya wong kok gak oleh rabi. Serepot ngono ini. Kadang-kadang sing dilok-ilokna yo kiai. Kiai kakean rabi. Ya ana sing kakean, ya ana sing luwih akeh maneh, ya ana sing ora. Biasa, itu selera dan kesempatan dan keberanian. Rata-rata wong ya kepingin cuma gak wani. Lah sing guyu mesti pengalaman. Nek karepe ngono ada keberanian yang tidak. Adalah keberanian itu kadang-kadang keberanian jujur, kadang-kadang keberanian tidak jujur. Gitu. Nah itu sunnatullah begitu, sunnatullahnya begitu. Maka agama mesti menampung itu. Sunnatullahnya orang itu kalau tidak makan mati, maka agama akan memerintahkan cari rezeki. Sunnatullahnya orang itu tidak akan umurnya berpanjang-panjang, ya 60 kiri kanan, maka dibagi mulai ini anak-anak, dewasa, orang tua, bagaimana cara beribadahnya itu ditoto sesuai dengan sunnah. Jadi sehingga sebenarnya kalau kita mau memegang agama kita dengan baik, kita ini akan menjadi orang baik dan akan baik dengan siapa saja. Akan baik dengan siapa saja. Di sini juga ada orang Kristen yang sering saya suruh kemana-mana. Alhamdulillah sekarang sudah ada kerentek mau masuk Islam. Padahal dia pendeta. Ya kadang-kadang tak bidu iyae. On niku dadi Kristen lah apa kon niku. Wong menungso kok kon anggap pangeran. Lak mangkel pangeran iki. Kon pada-padakno. Saidi ngene. Suwe-suwe masuk akalnya dia. Kalau Tuhan itu lebih satu, namanya Gus. Kalau Tuhan itu lebih satu, kacau dunia ini. Ikut Tuhan yang mana? Nanti matahari ikut Tuhan A, bulannya ikut Tuhan B, lalu tabrakan ya apa? Jadi tidak mungkin. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di dalam alamin itu ada Tuhan lain selain Allah, maka alamin itu akan bubar. Bagaimana? Tidak mungkin kan? Nah, begitu-begitu itu harus sabar. Perkara wis dikonono, gak gelem mlebu Islam ya wis. Ndak usah seperti Nabi Yunus alaihissalam. Mergo wis mangkel umate dikandani ra gelem pengkuh ditinggal melayu, Pak. Sak karepmu kafir, sak karepmu Islam badok-badoken kira-kira ngono. Ditinggal melayu karena Nabi Yunus di tepi pantai diuntal iwak Nabi Yunus. Nah, tapi yang iwake gede sak gedung biskup ngono kira-kira ya longgar ning. Akhirnya merasa salah, berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas
zalimin. Tidak seharusnya memaksa orang. Kita kewajibannya hanya informatoris saja. Tidak usah kita menjadi sedih karena tidak semuanya orang masuk Islam. Enggak usah begitu. Karena masing-masing itu mempunyai porsinya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya daripada itu para jamaah, sekarang semua ilmu-ilmu ya yang disebut ilmu agama itu biasanya ilmu tentang dinullah biasanya. Nah, ilmu-ilmu yang lahir disebut ilmu umum itu biasanya lahir dari ilmu sunnatullah. Misalnya begini, kan di dalam diri manusia ini ada ilmunya. Kalau fisiknya dipelajari akan menjadi ilmu fisiologi. Kalau rohaninya diselidiki akan jadi ilmu psikologi. Kalau otaknya yang diselidiki akan jadi ilmu filsafat. Kalau hubungan masyarakatnya diselidiki akan ada ilmu sosiologi. Kalau hubungan dengan negaranya maka ada lahir ilmu politik, akan lahir ilmu negara dan sebagainya. Kalau diselidiki kebutuhan-kebutuhan manusia maka akan lahir ilmu ekonomi dan sebagainya. Jadi itu bukan tidak penting. Maka oleh karenanya maka jangan ada orang Islam yang menolak ilmu umum, tapi carilah ilmu umum itu kemudian gunakan sesuai dengan kehendak dinullah. Maka ilmu akan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhir. Di situ letaknya, di situ. Nah, cuma sing repot nek sekolah umum terus gak iso sembahyang lagi, sing repot. Bukan ilmu umumnya yang tidak penting, ngelirwaknone ilmu agama niki sing bahaya. Bukan ilmu umumnya yang tidak penting, tapi mendesak terus gak gelem sembahyang lah, ini yang repot. Jadi oleh karenanya maka kita jangan salah melihat. Insya Allah dengan demikian ilmu-ilmu yang kita terima ini akan menjadi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekarang terakhir saya ingin menyampaikan kita sekarang perlu meningkatkan keprihatinan. Keadaan ini kelihatannya semakin hari semakin berat, terutama di bidang ekonomi. Masya Allah, sekarang dasar-dasar ekonomi kita sudah rapuh, orang semakin banyak menganggur, orang miskin semakin banyak. Ini lama-lama akan terjadi kekacauan-kekacauan. Karenanya marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperkuat hati kita. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang yang berkekurangan sehingga melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ini saya mohon doa inna fatahna sudah pernah saya berikan. Itu dibaca jangan lupa sehabis subuh. Semoga Allah memberikan celah kepada kita untuk kehidupan ini. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Itu ayat 1 sampai ayat 5. Jangan lupa supaya kita dikecualikan oleh Allah dari orang-orang yang rusak hatinya karena kekurangan. Bapak sudah melihat sendiri bagaimana orang yang bunuh diri, bagaimana anak ibu yang membunuh anaknya, suami yang membunuh istrinya. Semuanya kan karena kekurangan. Kadal fakru ayyakuna kufran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu li sahabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi fajma' lana ummatan ala dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya man ajaba nuhan fi qaumi ya zaida li sayyidina al-hidr fi ilmi ya man nasara Ibrahim ala a'da'i ya man radda sayyidina Yusuf ala sayyidina Yaqub ya man kashafa dhurra Ayub ya man ajaba da'wat Zakaria ya man qabila tasbiha Yunus ibn Matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi asrari ashabi hadhihi da'watil mustajabah anta taqabbala ma bihi da'una wa anta a'tiyana ma bihi sa'alnak anjis lana wa'adaka alladhi wa'adtahu li ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.